Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anak yang terkasih. Berkah dalam. Anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Advent yang pertama. Advent adalah masa penantian. Masa untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus. Selama 4 minggu kita akan mempersiapkan diri. Salah satu dari tradisi Advent adalah dengan menyalakan lilin Advent pada lingkaran Advent. Untuk yang pertama, kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Lilin ini bermakna bahwa kita memiliki harapan. Marilah anak-anak, kita letakkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu serta kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pada masa Advent ini, kami ingin menantikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Semoga kami mampu berjaga-jaga bersama keluarga, bersama teman-teman untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan gembira. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan
Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada suatu yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian yang ada di rumah dan orang tua murid dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali meskipun melalui video ini. Semoga perjumpaan ini menjadi obat kerinduan di antara kita. Meskipun kita rindu tatap muka, tetapi kita belum juga bertatap muka. Yang penting kita semuanya dianugerahi kesehatan yang baik. Anak-anak sekalian, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Ya, tadi Injil Lukas mengatakan bahwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Bunda Maria, atau orang lain ada yang menyebut Maria adalah Miriam. Malaikat Gabriel ada yang mengatakan menyebut sebagai malaikat Jibril, itu sama saja ya. Nah, malaikat diutus Tuhan untuk pergi ke rumah Bunda Maria untuk memberikan kabar sukacita. Sukacita apa yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria atau Maryam itu? Yakni bahwa Maria dipilih Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus.
dia mengandung Tuhan Yesus di dalam perutnya atau di dalam rahimnya. Dan kelak akan dilahirkan pada hari Natal. Yesus namanya, yakni Sang Juru Selamat, yang dinanti-nantikan oleh Bunda Maria dan bangsa Israel. Nah, anak-anak, mengapa Allah memilih Maria dan bukan yang lain? Bukan berarti Allah pilih-pilih, bukan, tetapi Allah memilih orang yang tepat. Maria setiap hari meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menghayati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan melaksanakannya dengan perbuatan yang baik. Maria karena baik hatinya, mempunyai hati yang baik, maka Allah memilih dia. Dan Maria dipilih Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus. Dia tidak menolak, tetapi dia menerima. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dengan segala resiko yang harus dia tanggung, dia mau menerima Yesus di dalam rahimnya, di dalam perutnya. Dan kelak pada saat hari Natal nanti, Maria melahirkan Yesus yang dinanti-nantikan oleh umat Allah. Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Maria menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupnya. Dia selalu berpaut kepada Tuhan. Dia sering dan senang berbicara kepada Tuhan dalam doa-doanya. Dan dia juga patuh kepada Tuhan. Nah, kepatuhan kepada Tuhan itu yang harus kita teladani dengan kita patuh kepada orang tua. Di dalam diri orang tua kita, di situ Tuhan ada. Maka mari kita patuh setiap hari kepada orang tua kita. Nah, juga kita seperti Bunda Maria memiliki hati yang baik. Kita jaga hati kita supaya tetap baik sampai pada perayaan hari Natal nanti, sehingga kita nanti sungguh-sungguh memiliki hati yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan kita pancarkan sukacita dan kegembiraan itu kepada seluruh keluarga kita, kepada sanak saudara kita, dan kepada siapa saja yang kita jumpai. Nah, bagaimana untuk merawat, menjaga hati kita supaya tetap baik? Meneladan Bunda Maria, ya, yang selalu patuh tadi. Kita berbakti kepada orang tua. Caranya, pada saat kita harus bangun pagi, harus cepat-cepat bangun, tidak perlu dibangunkan lagi. Disiplin waktu. Setelah bangun, kita rapikan tempat tidur kita, kita bersihkan seluruh kamar kita. Kemudian kita cepat-cepat mandi, tidak ogah-ogahan, gosok gigi, ya, supaya kita bersih-bersih diri. Dan di saat berada di kamar mandi, coba lihat apakah aku sudah meletakkan dengan baik sabunnya, sikat giginya, dan juga samponya. Jangan sampai kita keluar dari kamar mandi masih berserakan di sana kemari. Ya. Dan juga kita bantu orang tua kita, meringankan beban orang tua kita dengan menolong apa saja yang bisa kita buat. Kita bersih-bersih lingkungan, ya, membersihkan seluruh kamar, juga halaman, juga jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan di rumah. Kita rawat tanaman yang ada di sekitar kita dengan menyiram, kemudian menanam kembali, ya. Dan anak-anak, kita masih berada di masa pandemi yang juga belum berakhir, maka kita juga masih belum bisa tatap muka.
maka kita tetap setia untuk mengikuti PJJ ya, pembelajaran online ini, dan juga melaksanakan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru tanpa menunda. Dan kita tetap jaga kesehatan, beri waktu cukup untuk istirahat, dan jangan sampai tidur larut malam. Mari anak-anak, kita jaga hati kita dengan rajin berdoa seperti Bunda Maria. Luangkan waktu untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tetap menjadi orang yang berprestasi, yang sehat jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Baiklah anak-anak, mari kita menjaga hati kita dengan berdoa, dengan berbuat baik, sampai kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Kami meluhurkan nama-Mu karena lewat ibadat ini kami mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran-Mu. Marilah anak-anak kita panjatkan doa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang mampu saling mencintai, saling menolong, saling menghibur, terlebih mampu mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk suster, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SDK Indra Siswa yang dengan setia membimbing dan mendampingi kami. Semoga Engkau anugerahkan rahmat kesehatan, rezeki yang cukup, dan kebahagiaan sejati, sehingga dengan tulus hati melayani kami anak-anak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19. Semoga Engkau anugerahkan rahmat kekuatan, kesabaran, dan iman yang kuat, sehingga mampu menyatukan rasa sakitnya dengan salib Kristus dan segera mendapatkan kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk para siswa-siswi SDK Indra Siswa yang pada hari ini mengikuti PAS hari kelima. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga anak-anak mampu mengerjakan soal dengan baik dan teliti sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, terimalah doa-doa kami dalam kuasa tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, kami bersyukur hanya kepadamu atas kesempatan bisa mengikuti Bina Iman di masa Advent yang pertama yang kami alami di masa pandemi. Kami siap untuk berjaga-jaga menyambut kehadiran kelahiran Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berharap kepadamu Tuhan,
Semoga Yesus Kristus Sang Juru Selamat menyelamatkan kami, umat manusia, dari kesulitan akibat virus corona ini. Semua sabda bahagia dan nasihat yang kami renungkan hari ini menambah kekuatan iman kami. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah Advent yang pertama, penuh pengharapan, menantikan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat di hari Natal nanti. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar kita lancar dengan penuh sukacita dalam penantian Tuhan Yesus di hari Natal nanti. Semoga Tuhan memberkati anak-anak semua dan seluruh keluarga anak-anak dan kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.